Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, malam ini adalah malam yang kedua dalam sesi pertemuan online ya, dan pertemuan keempat dari keseluruhan mata kuliah Totally Web. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang CSS Framework. Oke, sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu framework ya. Framework itu sebenarnya ada dua suku kata, yaitu adalah frame sama work. Frame itu adalah bingkai ya, work itu adalah kerja. Jadi kita bisa artikan sebagai bingkai kerja ya. Kalau kita lihat frame itu, bingkai itu dia punya garis batas ya. Itu sebelum pengertiannya itu di situ, yaitu adalah batasan yang disepakati untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Itu adalah framework menurut teori saya. Nah, sedangkan dari beberapa bingkai kalau kita gabungkan dia akan menjadi suatu kerangka ya, karena tidak hanya satu aturan saja, tapi banyak aturan. Sehingga artinya adalah framework sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah para developer software dalam membuat dan mengembangkan aplikasi. Itu adalah framework secara umum. Sedangkan apa itu framework CSS ya? Framework CSS itu adalah menyediakan struktur basic solusi untuk desain yang konsisten ya. To tackle come recurring berarti adalah untuk menghandle isu yang berulang-ulang secara umumnya dalam pembangunan front end web. Itu adalah suatu, kalau kita katakan sebagai namanya basic strukturnya untuk menyelesaikan permasalahan di pembangunan front end, dan permasalahan ini selalu berulang-ulang, maka muncullah CSS framework ya. Kita tahu dalam web development ada dua, ada front end sama back end ya. Ada lagi mungkin kalau Anda mau melamar di perusahaan ada yang namanya full stack developer ya, dua-duanya berarti ya. They provide a generic functionality, artinya si CSS framework itu menyediakan fungsi-fungsi yang umum ya, which can be overridden, yang bisa kita override ya, kita timpa aturannya, artinya kita rubah untuk aplikasi atau skenario yang spesifik yang khusus ya. Dalam aplikasi yang khusus kita bisa merubah aturan-aturan CSS framework tersebut. Decrease artinya ini sangat decrease itu menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk memulai membuat sebuah aplikasi atau website ya. Itu adalah pengertian CSS framework yang saya ambil dari salah satu blog. Anda boleh klik di bawahnya, ada link untuk pengertian tentang CSS framework yang lebih lengkap ya. Oke, karena sangat banyak sekali CSS framework ya, sehingga kita pilih CSS framework yang mana. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ya kita gunakan aja Google Trend, artinya tren orang menggunakan CSS framework itu yang mana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling banyak orang menggunakan adalah Foundation ya. Di Indonesia sendiri sama Foundation. Yang kedua adalah Bootstrap, yang ketiga adalah apa itu nggak kelihatan saya ini, apa ini namanya, yang ketiga Bulma namanya ya, Bulma. Ya boleh cari sendirilah di Google Trend kayak gini ya, ketik aja Google Trend terus trending on Google. Contohnya kita cari yang tadi Bootstrap gitu ya. Nah, terus kita bandingkan dengan si Foundation ya. Foundation gunakan sebagai Foundation, dan kita bandingkan lagi dengan apa tadi, UI Kit. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini
di Amerika Serikat. Di sini kita rubah coba menggunakan seluruh dunia. Yang paling banyak menggunakannya itu adalah foundation, yang kedua adalah bootstrap. Ini sampai dengan 28 Maret 2020. Oh, belum ya, 22 sampai 28 Maret itu 39 berbanding 54 ya, hampir sama lah. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, nah ini foundation cenderung menurun, bootstrap sendiri stabil ya, tetapi tetap foundation lebih unggul, lebih banyak orang yang menggunakan. Oke, perlu diketahui bahwa Google Trend itu bukan berarti banyak orang yang memakai, tetapi banyak orang yang membuat tutorial atau makalah tentang kreasi promote tersebut ya. Jadi belum bisa kita pegang juga sebagai rujukannya ya. Jadi bisa kita menggunakan Google Trend atau kita gunakan berdasarkan survei yang sudah dilakukan. Saya ambil dua ya, dua-duanya bootstrap menempati urutan yang teratas ya. Foundation sendiri di urutan kedua. Kita lihat di sini di layar penuhnya. Bentar. Di sini bootstrap satu ya, Anda bisa lihat di sini ya. Kedua foundation, materialis CSS, semantic UI, Bulma yang tadi ya. Ada UI kit, ada Tailwind. Di satu lagi, ini lebih menarik lagi, bootstrap pertama, bootstrap justru kedua. Mah, sebentar mah. Oke, sorry. Bootstrap kedua, yang pertama adalah no framework, artinya tidak menggunakan framework. Jadi mereka menggunakan CSS native yang murni, ya, CSS yang murni seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, itu banyak sekali ya. Yang kedua bootstrap, yang ketiga adalah custom framework. Yang keempat adalah other, justru foundation dia hanya 2,6%. Ya. Tailwind lebih banyak lagi. Dia mencapai 4%. Ini menurut survei yang lainnya ada dua, tapi dua-duanya bootstrap tetap yang terbaik atau menempati urutan pertama. Oke, kita akan coba nanti buat website waspada COVID-19 ya, ini hanya contoh aja menggunakan bootstrap. Nanti kira-kira strukturnya seperti ini. Kita punya folder COVID-19. Di dalam folder COVID ada folder SRC, dan SRC ada bootstrap, ada folder image, ada folder video, ada file style CSS ya. Di folder COVID sendiri cuma ada folder SRC sama file index.html. Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat website tersebut? Pertama adalah kita akan nanti download bootstrapnya ya. Yang kedua, kita akan download gambar-gambar yang sudah saya siapkan di GitHub saya. Yang ketiga adalah ini adalah sumber YouTube yang akan kita tempel di website kita, yaitu tentang waspada corona. Ini akan kita tempel. Berikutnya ada komponen bootstrap yang digunakan. Ini hanya sebagian sebenarnya, nanti yang dipakai akan lebih banyak lagi tergantung desain yang kita inginkan. Tampilan halaman yang kita inginkan seperti ini ya. Kita ada halaman untuk menunya, terus ada waspada COVID seperti ini, ada video juga. Terus ada juga tentang apa virus corona, penyakit COVID. Terus ini adalah langkah penting yang kita lakukan. Ada isolasi mandiri, alopecia, sama physical distancing, dan selesai. Ya. Dan semua ini kita buat dalam satu halaman. Jadi full page atau one page. Ya.
Oke, kita coding sekarang ya. Pertama keluar dari ini dulu. Persiapkan satu folder di mana saja. Saya taruh di home. Saya buat new folder, namanya adalah COVID-19. Di dalam COVID-19 saya punya folder namanya Bootstrap. Ya, di dalam Bootstrap, nanti biarkan di dalam COVID ini seharusnya src dulu ya. Search dulu. Oke, bootstrapnya saya taruh di search. Seperti yang project yang tadi. Ya, seperti ini. Ya. Ada bootstrap, image sama video. Kita buat searching, ada bootstrap, ada image, terus ada video. Kita buka editornya, terus kita open folder yang baru kita buat di COVID-19. Oke. Siap. Kita akan hapus satu file dulu. Jadi dalam COVID kita punya file index.html. Jadi kita buat satu file di COVID ini, satu file index.html. Dan kita buat dokumen HTML-nya. Kita punya head. Kita namain titelnya pada COVID-19 buat heading satu aja, pada contoh aja dulu, nanti kita hapus. Oke, dan kita buat indeks HTML-nya di dalam folder COVID ini ya. Oke, kita akan coba panggil dulu. Kita lihat home COVID-19. Tidak ada HTML indeks. Oh, ini di search ini, seharusnya taruh di sini. Pak, maaf Pak, mohon izin nggak ada Pak, gambar. nggak ada gambarnya Pak. Nggak ada gambar ya? Iya Pak. Pak. Bang Indra, ntar mikrofonnya matiin ya. Oke. Kan udah mati ya? Oke, sebentar ya. Tidak ada gambar. Oke. Ada? Belum ya? Ada sekarang? Udah ada Pak, udah gambarnya? ada. Ada. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita buat folder COVID. Di dalam COVID ada folder src ada bootstrap, image, video. Ini salah, ini seharusnya saya cut dulu, taruh di depan sini ya. src index sesuai dengan gambar project yang kita inginkan, seperti ini. COVID, src sama index. COVID src index. Saya lihat di sini COVID, ada index, ada src. Isinya baru ini aja. Kita klik double ini, baru seperti ini. Pak mau nanya dong Pak. Boleh?
Untuk Gue lagi ngeload. indeksnya apa aja ya Pak? Tulisnya Apa? di indeksnya. Kenapa? Untuk di indeks. Indeksnya ini Untuk di indeks ya Pak? Apa aja isinya, komponennya Pak? isinya, Iya isinya. isinya semua yang akan kita desain. Halo. Yang Ini apa? Langsung sama dulu. yang ini mana tadi? Yang depan, yang ini. Ya, Berarti ya coba lihat Pak. oke ya. Berarti ada Oke, ikutin dulu ya. Kita Oh, iya. buat indeks di dalam folder COVID ini isinya baru ini. Oke, berikutnya kita akan menggabungkan Bootstrap-nya ke dalam website kita. Caranya adalah kita download dulu Bootstrap-nya. Linknya udah saya sematkan juga di sini. Nah, ini adalah link Bootstrap-nya. Saya Ctrl C, saya taruh di sini, Ctrl V, download. Kita akan download Bootstrap-nya dulu. Mana tadi? Enter. Oke, kita tunggu. Ini lagi down Bootstrap-nya. Oh, tadi udah kali ya. Kita tunggu download Bootstrap-nya. Sambil nunggu, perhatikan di foldernya ya. Ada folder COVID 19. Dari ada file index HTML dan src. Ini aja dulu. Lama sekali lagi teriak-teriak. Oke, udah selesai downloadnya. Kita tampilkan dalam folder. Kita akan pindahkan download unduhan. Ini saya akan pindahkan. Jadi saya akan cut masuk ke folder yang kita punya di COVID src ini. Kita paste di sini. Nah, kita klik kanan dan kita ekstrak. Oke, kita dapat ini. Kita hapuskan aja. Mau refresh. Yang ini kita akan pindahkan ke dalam folder Bootstrap yang ada di src. Jadi klik double. Ini ada Bootstrap. Ada dua folder ini. Saya cut. Saya pindahkan ke src Bootstrap. Jadi ini boleh saya hapus. Jadi src, Bootstrap, css sama js. Oke, kembali lagi sini. Ya. Sekarang kita punya ini ya, css sama js. Oke, bagaimana cara menghubungkan Bootstrap dengan dokumen web kita? Kita bisa baca sebenarnya di Bootstrap lengkap sekali. Bootstrap dokumen ini mulai dari get it started. Quick startnya adalah copy paste link into your head before all other styles to load our css. Jadi tinggal saya copy sini, saya paste di head ya. Ini kita hapus saja yang nggak perlu, ini kita hapus ya. Nah, sekarang tinggal kita rubah alamat hrefnya. Oke, karena dia di indeks untuk memanggil css Bootstrap minimum di sini, maka caranya adalah search Bootstrap css baru ke Bootstrap minimum css ini. Jadi kita ganti di sini hrefnya adalah dengan search src Bootstrap css Bootstrap ini. Oke, simpan.
Enggak teriak-teriak. Lagi apa? Oke, Kuliah online lagi. saya udah masukkan CSS-nya. Kita tes coba berhasil atau tidak. Kita refresh dan kita klik kanan, lihat sumber halaman, kita klik ini. Oke, ada muncul ya, hasil berarti. Berikutnya CSS ya. Place the following script ya near the end of your page, right before the closing body. Berarti kita meletakkan ini semua sebelum tag closing body ya. Closing body. Saya copy aja ini. Terus saya pindah ke sini. Berarti sebelum ini. Berarti di sini ya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Supaya nggak terlalu panjang maksud saya. Biar nggak perlu banget. Oke, sebenarnya dengan ini sudah jalan, cuman kalau seperti ini kita memerlukan koneksi internet ya, nggak bisa offline karena kita menuju ke alamat langsung di linknya ya. Nah, perlu diketahui bahwa Bootstrap itu jalan di atas jQuery, jadi harus jQuery dulu baru Bootstrap. Nah, di sini kan tidak ada jQuery-nya nih di JS ya, hanya Bootstrap saja, maka kita harus download dulu si jQuery-nya. Caranya sih gampang, tinggal saya blok yang ini, Ctrl C di copy, saya masuk ke browser, terus saya masukkan di sini, Ctrl V, Enter. Nah ini setelah dapat ini jQuery, tinggal Ctrl S, saya masukkan ke COVID SCR Bootstrap JS di sini pas ya, saya simpan, save, dapat. Berikutnya adalah kita perlu download yang Popper Minimum JS. Sama caranya, tinggal Ctrl C, masuk ke sini, saya paste di sini, saya enter, langsung saya simpan lagi. Oke, di sini saya simpan, save. Oke, dapat dua-duanya. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, src-nya kita ganti sekarang, yaitu ke src bootstrap js nama filenya. Jadi adalah src bootstrap js. Oke, yang ini juga sama, bawahnya. Oke, berikutnya juga ini. Oke, sudah 3 JavaScript kita masukkan dan CSS-nya kita simpan. Kita akan tes dulu, kita refresh dan kita lihat sumber halamannya dan kita klik ada nggak datanya. Oke, satu, yang ini juga udah oke, yang bootstrapnya udah oke, udah siap, berarti udah bisa kita gunakan bootstrapnya, tinggal kita buat desainnya. Oke, berikutnya kita akan coba buat di atasnya. Ini adalah navigasi bar namanya. Caranya gampang, tinggal searching aja navbar. Nah ini di sini navbar ya. Terus kita lihat di sini, kita pilih contoh yang paling simple, mana? Apa kita nanti dihapus-hapus saja. Yang ini kita copy, kita pindahkan ke di sini. Yang ini kita hapus saja, kita masukkan ke sini. Oke, kita simpan. Ini adalah navigasi bar, tinggal copy paste saja, nanti datanya kita ganti-ganti aja. Saya refresh dan mulai. Oke ya. Oke, kita ganti datanya sekarang. Pertama yang brandnya kita ganti dengan was
waspada COVID-19. Oke. Terus drop down kita belum perlu banget, jadi kita akan hapus di drop down sampai searching ya, sama form searching. Ini yang ini formnya juga hapus ya. Kita ganti dengan yang ini kita punya beranda. Terus yang ini kita ganti dengan langkah penting, info penting, langkah penting, info penting. Langkah penting, terus kita copy paste, Ctrl C, ini ada info penting, terus kita paste juga di sini adalah materi edukasi. Simpan, kita lihat hasilnya dulu. Nah, waspada COVID, beranda, langkah penting, info penting, materi edukasi. Oke, sekarang bagaimana cara merubah backgroundnya menjadi warna merah? Oke, di dalam Bootstrap kita punya color ya, background color. Tinggal kita pakai aja background color. Dan di sini ada BG success, secondary, primary, danger, beta warning dan sebagainya ya. Kita ambil yang BG danger dan kita ganti di bagian navbar kelas BG like-nya, kita ganti dengan danger ini, BG danger. Kita lihat hasilnya ini. Tinggal kita rubah warna ini ya menjadi warna putih. Nah, sama juga di dalam Bootstrap juga ada tag color ya, yang tinggal kita pakai aja tag color. Di sini ada tag dash white, ini ada, udah nggak usah kita klik ya, udah ketahuan di sini. Jadi kita tinggal pakai aja. Di pertama di sini di kelas navbar brand kita tambahin tag dash white. Oke, Ctrl C, saya pakai juga di beranda, berarti di sebelah navlink. Ini juga sama, sebelah navlink. Ini juga di sebelah navlink. Dan ini juga navlink. Jadi si hrefnya atau linknya dia punya dua kelas, navlink sama tag white. Ctrl S dan kita lihat hasilnya. Dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, waspada COVID, beranda, langkah penting, info penting ya. Oke. Berikutnya kita akan bikin di bawahnya waspada COVID-19, lindungi diri lebih sama. Kita akan menggunakan komponen Jumbotron namanya ya. Coba kita lihat di sini Jumbotron. Nah, ini Jumbotron. Kita lihat di sini, nah ini Jumbotron contohnya. Tinggal kita copy ini ya, kita masukkan ke di bawah nav. Setelah navigasi bar kita taruh di sini. Ctrl T. Jumbotron. Saya pisahkan. Saya simpan. Kita lihat hasilnya aja dulu ya. Kita refresh. Oke, seperti ini hasilnya ya. Pertama kita akan ganti data-datanya. Oke, sebelumnya kita akan dapatkan dulu data-data yang kita perlukan di GitHub saya, yaitu di mana tadi, sini ya. Bisa blok, Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V, Enter. Oke, ini data-data yang kita perlukan. Oke, kita download di sini, download zip. Kita tunggu 8,9 mega. Oh, lagi bagus jaringannya, cepat. Oke, kita lihat di unduhan di
Sini dulu di unduhan web COVID master ini. Saya cut, saya masukkan ke home, ke yang tadi COVID-19 kita ekstrak. Oke, kita dapat ini datanya, ini kita hapus saja. Mode trace. Oke, kita lihat data COVID master sini udah ada. Di sini ada tag yang udah saya siapkan ya. Di data-datanya apa itu virus corona dan penyakit COVID ya. Jadi saya akan copy yang ini, Ctrl C, saya masukkan ke salah ya, yang mana tadi desainnya, waspada COVID. Oke, waspada COVID, berarti yang hello world kita ganti dengan waspada COVID-19. Kita lihat sini hasilnya. Kita refresh. Nah ini COVID-19 yang kita inginkan adalah seperti ini, lindungi diri, lindungi sesama. Nah ini kita lihat satu baris tetapi dia berbeda desain ya. Ini ada tebal, yang ini biasa, tapi dalam satu baris. Ini kita menggunakan span seperti yang dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi kita tambahkan span ya. Nah, dulu yang ini kita hapus dulu, tidak ada perlunya. Nah ini saya hapus di sini, ini heading 1, terus saya tambah span-nya, span lindungi diri, lindungi sesama, lindungi diri. Kita lihat dulu seperti ini, lindungi diri, lindungi sesama. Tinggal kita bikin bold di sini. Bagaimana caranya ya? Kita di Bootstrap dia punya namanya tag font weight, mana tag font weight italic kayak gini. Nah, pakai font weight bold namanya, ini kelasnya ya. Kita terapkan di si span-nya. C, saya masukkan ke sini, span, kasih supaya ada baris, kita kasih BR di atasnya ya. Setelah kata-kata waspada COVID, ganti baris, baru lindungi diri, lindungi sama. Kita lihat sini, refresh seperti ini. Berikutnya kita akan coba. Pak mau nanya, ya, itu kalau misalnya nggak dikasih span, langsung copy paste dari get ininya bisa nggak Pak? Get bootstrapnya? tidak pakai span. Itu kan dari get bootstrap kan udah ada ininya, udah ada codingannya. Langsung di copy paste dari situ bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya tidak sama ya. Tidak sama hasilnya. Tadi kan cuma satu baris hello aja kan ya. Nah, bagaimana supaya dua baris tetapi desainnya beda, tapi dalam satu baris tag, yaitu heading 1. Mau tidak mau kita kasih span kan. Kita tahu bahwa span adalah untuk tag inline ya, tag dalam satu baris. Gitu. Oke, ini kita hilangkan nih ya, dua ini ya. Kita akan coba hilangkan dulu yang ini. Oke, udah dapat. Sekarang kita ingin ada backgroundnya di sini. Si Jumbroton punya background, jadi kita akan lihat dulu pakai gambar apa dia. Kita cek data kita yang di ini. Nah, berarti pakai corona.jpg. Saya cut, saya akan pindahkan ke search image. Nah, ini kan nggak ada nih, paste corona.jpg ya. Ini akan kita pakai. Oke, si Jumbroton ini kita akan override aturannya dengan CSS yang kita buat.
Kita buat file CSS-nya sesuai dengan strukturnya, kita taruh di bagian src ya. Dia di folder src sederajat dengan folder-folder bootstrap, image sama video. Di bootstrap berarti di sini. Kita buat satu file namanya style.css. Sekarang kita akan override aturan si zoom button. Saya Ctrl C. Saya buat aturannya karena kelas menggunakan titik Ctrl V. Kemarin udah saya sampaikan ini aturannya. Contohnya tadi background image ya. Background image kita ambil dari src. Ini di dalam src berarti langsung ke image aja. Image slash corona jpeg. Corona jpg ya. Jadi background image-nya ambil dari folder image file corona jpeg ya. Kenapa tidak src? Karena si style css-nya berada di folder src. Jadi dia kan sederajat dengan folder image ya. Oke, kita akan tes dulu. Sebelumnya kita harus daftarkan dulu atau kita includekan file css yang kita buat. Seperti yang pertemuan kemarin. Saya Ctrl C, Ctrl V. Dia berada di src langsung, berarti langsung begini, src style.css. Kita simpan, kita refresh. Udah. Coba kita lihat sumber halamannya, kita klik ininya. Oh, dapat sih. Background image, tinggal di corona jpeg-nya yang nggak kena, kita tes dulu. Style sc. Apakah ada yang belum disimpan? Index ini. Oke, index. Oke. Di jumbotron style jumbotron background image oke. Kita lihat. Nah, ini udah ada gambarnya kelihatan. Nah, gambarnya sebenarnya adalah besar ya. Jadi kita atur di height si jumbotronnya ya. Jumbotronnya kita atur ulang di tingginya. Contohnya berarti adalah height saya atur sekitar berapa, 900 lah, 900 pixel ya. Nanti disesuaikan aja pasnya berapa. Kita lihat refresh segini. Apakah terlalu besar ya, kita bisa kurangi aja ya. Oke, berikutnya kita akan coba menengahkan ini sama warnanya adalah putih ya. Kita tinggal override lagi di jumbotronnya, kelas jumbotronnya. Berarti semua yang di dalam kelas jumbotron maka colornya jadi putih contohnya ya. FF gitu ya. 1 2 3 4. Oke. Terus tag alignnya dia jadi center gitu ya. Simpan, kita refresh hasilnya. Nah, seperti ini. Kelihatan. Waspada COVID-19. Oke. Berikutnya apa sih? Ini ke sini, ada ke atas ya, kita bisa atur di kata-kata waspada. Berarti ini kan display 4 bisa kita atur marginnya, atau si jumbotron kita atur margin topnya bisa sih, kita atur margin topnya negatif 30 pixel. Coba kurang dikit.
atau mau paksa yang ini aja display ya, override di display nya di jumbotron kelas display ini marginnya untuk X saya pindahkan di sini. Good. Oke, berikutnya kita akan memasukkan, oh ini ada garis nih, kayak ada garis juga di sini ya. Kita lihat di sini ada garis HR. Oh ya, ini HR ya. Oke, kita override yang kelas ini aja ya. Kelas ini kita override di bawahnya. Kita atur width-nya, lebarnya dulu sekitar 300 pixel, sesuaikan aja sesuai dengan selera. Terus border colornya kita kasih yang putih ya. Terus border width-nya, ketebalannya kita kasih 4 pixel. Oke, kita lihat ya. Jadi si My Dashboard itu adalah untuk kelas si HR. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah ini hasilnya dari sini. Oke, berikutnya kita akan masukkan YouTube. Coba kita cari di sini YouTube embedding YouTube. Di sini. YouTube ada. Video ini masuk ke YouTube itu ya. Nah ini kayak ini example-nya. Saya akan copy yang ini, saya masukkan setelah garis, berarti di sini setelah garis, Ctrl V, saya simpan. Saya akan refresh dulu. Ini hasilnya adalah seperti. Oke, ini terlalu besar. Nah, jadi kita akan coba masuk ke, kita bingkai dengan kontainer ya. Di kontainer Anda baca-baca di layout ya, ini ada namanya kontainer. Kontainer ukurannya itu seperti apa tergantung device yang mengaksesnya ya, kontainernya. Jadi kita akan bungkus dengan kelas kontainer ini si videonya. Jadi di atas ini set kita lihat ke sini. Nah, dia agak apa gitu ya, lebih ke tengah. Oke, sekarang bagaimana cara mengganti YouTube dengan yang kita inginkan? Di presentasi sudah saya siapkan. Ini adalah sumber YouTube yang akan kita masukkan. Jadi tinggal di copy paste, Ctrl C. Saya masuk ke sini, Ctrl V, Enter. Itu cepat menyebabkan kondisi darurat. Yang akan saya tempel, caranya adalah dengan klik bagikan, terus sematkan, terus saya salin. Oke. Ya, saya tempelkan atau saya ganti dengan yang ini. Taruh di atasnya dulu. Karena ada beberapa kelas CSS yang kita perlukan, tinggal copy paste supaya gampang. Kita perlu kelas ini ya, Ctrl C, taruh di sini, menggantikan height weight-nya. Nah ini kita hapus saja. Sudah selesai, kita refresh dulu, kita
kita refresh set. Nah, kayak dia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika Sekarang kita tidak akan segera coba, bertindak, jumlah kasus positif akan gimana terus cara meningkat. membuat border ini. Masihkah tidak percaya? Oke, Masih kita tidak peduli? lihat struktur Stop HTML-nya. penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Oke, kita lihat strukturnya yang ini. Berarti kita akan coba mengoverride yang ini nih, kelas embed responsive. Saya Ctrl C, masuk ke style, saya override di sini. Kita buat dia border aja, border solid 4 pixel, colornya kira-kira putih boleh, putih boleh. Ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Yang ini ya, dari flash seperti ini hasilnya. Oke, atau menggunakan border radius juga bisa ditambahkan sih kalau suka. Border radius berapa, 20 pixel ya di sini. Nah, ini kayak gini ada border radiusnya. Oke, kita udah punya depannya. Berikutnya kita buat ini, apa itu virus corona dan penyakit COVID ya di sini. Oke, saya akan buat dulu di HTML-nya setelah video, berarti di sini ya, di luar Jumbotron. Berarti kita buat kontainernya di kelas kontainer. Oke, terus kita buat heading satunya, apa itu COVID. Ctrl P, terus simpan, refresh dulu seperti apa hasilnya. Nah, itu apa itu virus corona dan penyakit COVID-19. Oke, kita di atasnya kita buat dulu garis ya, berarti di sini ada HR, ada HR-nya saya buatin kelas garis apa ya, garis hitam gitu ya. Ini aja, kita belum buat ya, kita buat aturannya. Ctrl C di sini, Ctrl V, kita buat kelas baru. Saya copy paste yang ini warnanya tapi beda, kalau putih kan nggak kelihatan ya, jadi saya kasih warnanya, contohnya adalah 555 lah. Oke ya, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti ini. Ini kita akan ketengahkan ya, kita bisa menggunakan text center. Kita gunakan text center di index. Ini saya ganti heading 3 deh, terlalu besar heading 1. Heading 3 di sini di kelas text center. Oke, heading 3 terus di dalam supaya si heading 3-nya di tengah. Berikut juga penjelasannya, kita gunakan heading apa ya, heading 5 deh ya. Heading 5 datanya adalah yang ini, virus corona merupakan kayak gitu ya. Ctrl C, saya masukkan ke sini, Ctrl V. Oke.
walaupun nggak dirapihin tetap hasilnya sama ya, supaya enak dibaca aja. Oke, jadi ini sama heading 5 akan center ya. Kita akan lihat sini, kita refresh. Ini oke, warnanya bisa pakai warna yang lain kayaknya ini. Kemarin pakai apa warna-warna itu, color picker. Kita cari yang warna merah deh, ini bagus gelap ya, ini. C saya masukkan ke style CSS untuk garis ini V, biar agak sama konsisten di warnanya itu. Saya refresh. Oke, nah, ini pun bisa kita perbaiki lagi sedikit ya. Oke, itu berikutnya adalah ini gambar ini, kita akan masukkan gambarnya. Kita lihat dulu untuk image itu seperti apa. Image, nah ini kayak gini, rounded ya, sama aja ya, rounded aja. Kalau nggak ada bordernya nggak kelihatan juga sih roundednya. Saya copy paste, saya taruh di bawah terangannya. Sini aja bagusnya ya, terangannya di bawah gitu ya. Searchingnya, gambarnya kita ambil dari master web compete, yaitu namanya apa itu corona. Ini apa itu corona, saya cut, masukkan ke dalam search image ini, paste. Saya cepat ketik, saya copy paste saja, Ctrl C, masuk ke sini. Nah, tapi dia adanya di folder src image, baru apa itu alternatifnya ya apa aja lah, gambar info corona. Ini menggantikan kalau gambarnya nggak ada. Dari refresh hasilnya. Oke, apa itu virus corona dan penyakit COVID? Kan? Berikutnya kita akan buat langkah penting ini ya. Penting saya buat kontainer lagi di bawahnya. Saya akan copy paste yang ini deh. Ctrl C, taruh di sini di bawah kontainer yang info. Ini berarti slash div, ini slash div container. Yang ini punya kontainer tutupnya, yang ini punya text center. Oke, terus kita punya garis udah garis hitam sini ya. Ini kita tambahkan heading 3-nya langkah penting. Refresh hasilnya dulu. Oke, langkah penting sini ada garis sama dengan garis atas. Nanti bisa atur ya, ini marginnya bisa kita perbaiki nih supaya bagus, jangan terlalu dekat bisa. Oke, berikutnya kita buat 3 kolom ini. Ya, ini menggunakan kartu ya. Tetapi sebelumnya kita harus tahu layoutnya dulu. Dia menggunakan konsep grid ya. Jadi kalau Anda lihat dokumennya, di situ ada namanya layout terus grid. Kita lihat di sini. Nah, ini berada di dalam kelas kontainer. Row menunjukkan barisnya, yang col menunjukkan kolomnya. Ini berarti ada satu baris 3 kolom kayak gini. Saya copy paste yang ini aja.
salin, saya masukkan ke di bawah langkah penting berarti di sini ya. Ctrl V. Oke, saya simpan dulu. Saya lihat hasilnya. Nah, ini ada sini. One of three column, one of three column. Tinggal kita ganti dengan cut. Jadi kita masuk ke searching, ada cut, komponen cut. Kayak contohnya saya ambil yang ini, copy, terus saya masukkan menggantikan isi di kolom pertama, Ctrl V. Oke, saya simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini gambarnya tidak ada, ini judulnya. Oke, kita coba ganti datanya. Yang pertama, title-nya kita ganti dengan apa sih tadi? Datanya kita lihat isolasi mandiri. Oke, isolasi mandiri. Teks ini, yang ini, Ctrl C, saya taruh di kata itu, yang ini untuk data informasinya, saya enter aja supaya enak. Datanya adalah yang ini, isolasi mandiri merupakan kayak gitu ya. C, masuk ke sini, Ctrl V. Oke, nah sekarang yang gambarnya. Nah, gambarnya kita cari lagi dari master cockpitnya. Isolasi, nah yang ini. Saya cut, saya masukkan ke search image, isolasi mandiri. Oke, ini berarti adalah folder src image isolasi diri. Enak kalau menggunakan Visual Studio Code. Ini alternatifnya image isolasi diri. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Oke, hasilnya ini. Anda boleh ini menggunakan tebal bisa ya, berarti di sini title-nya kita tambahkan font white bold ya. Oke. Sisanya tinggal kita copy paste saja, yang ini cut sampai sini, Ctrl C, saya copy ke sini, Ctrl V. Berikutnya adalah tentang alur deteksi COVID. Ctrl C di sini, Ctrl V. Terus image-nya kita cari di copy masternya, isolasi diri, tadi apa? Alur deteksi. Saya copy paste dua-duanya deh. Buat gambar berikutnya saya cut, masuk ke dalam search image. Ya. Itu pakai format JPG bisa nggak Pak? Bisa. JPG, PNG boleh ya. Berarti semua format ya? Iya, boleh semua format. Ini yang paling kecil ukurannya ya. Saya copy download doang. Nah, ini adalah alur deteksi. Kita lihat hasilnya ya. Ini kita ganti dengan info detail juga bisa ya, lebih seragam infonya. Jadi kita ganti aja, jadi kita siapkan satu halaman lagi untuk lebih detail informasinya gitu. Oke. Berikutnya saya kopikan satu cut, Ctrl C, gantikan yang ini, dan title-nya adalah physical distancing.
udah nggak sosial lagi ya, physical distancing. Jadi fisiknya yang berjauhan, bukan sosialnya. Di ini. Oke, teksnya kita ambil. Klik data yang ini. Oke. Oh, yang ini gambarnya pakai WFH yang terakhir ya. Oke, WFH. Kita refresh sekarang hasilnya. Oke, ya, physical distancing. Oke. Udah waktu silakan diperbaiki jarak-jaraknya, ini mungkin lebih diperkecil, tapi lebih bagus penekanan informasi ke orang ya. Berikutnya terakhir itu adalah kita bikin footernya ya. Kita buat footer, contohnya kita pakai heading 5 coffee rights ya, coffee ya, cerita saja. Oke, kita lihat hasilnya. Di refresh hasilnya ini kita buat CSS nya sekarang, aturan CSS nya untuk si footer kita taruh sini, tag footer. Pertama kita buat padding, kita buat tempat kosong ya. Paddingnya kita buat atas bawah 40 pixel, kiri kanan 20 pixel. Jadi kalau dua begini pasangannya adalah yang ini pertama adalah up button, yang ini adalah left right nya. Berikutnya kita bikin background colornya, warnanya black kali ya, apalah. Colornya kita buat warna putih ya, kita warna putih. Terus tag alignnya supaya center, tag alignnya kita buat center, set, simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Fresh, oke. Ini cocok juga kalau hitam, seharusnya warna merah lagi ya. Kita ambil yang warna merah yang gelap, color pixel ini deh, ini deh. Kita buat background colornya. Oke, lebih seragam, udah terlalu banyak warna. Oke, itu saja mungkin presentasi yang bisa disampaikan. Udah lemas juga nih tenaganya ini. Oke, silakan yang mau bertanya.